Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi adakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada, alhamdulillah sehat semua. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit tentang apa itu teks prosedur, kemudian jenis-jenis dari teks prosedur tersebut, pada pertemuan kali ini kita juga akan masih membahas tentang teks prosedur. Namun bedanya pada kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa? Kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa sih itu teks prosedur? Hayo, kemarin kan kita sudah membahas tentang apa sih itu teks prosedur. Coba Ibu minta Jadi sekarang Ibu minta Mbak Lala. Ayo Mbak Lala, apa sih itu teks prosedur? Ya, benar sekali. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah atau tata cara membuat sesuatu. Kemudian contohnya apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kasih Ibu satu contoh. Iya, benar sekali. Salah satu contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari yaitu langkah-langkah dalam menyajikan mie instan yang dalam kemasan itu. Benar sekali. Mulai dari cara. Kemudian, karena kalian sudah mengerti apa sih itu teks prosedur, lalu contoh-contoh dan jenis-jenisnya, selanjutnya kita lanjutkan. Kita membahas tentang struktur teks prosedur. Apa saja sih struktur dari teks prosedur? Ayo coba. Apa? Benar sekali, tentu saja ada yang namanya judul. Apa sih fungsi judul dalam teks prosedur tersebut? Ayo coba, apa benar kata Mbak Laila bahwa fungsi judul sebagai penanda? Apa sih sebagai penanda? Ini akan membuat apa? Sebenarnya benar jawabannya Mbak Lela, tapi dengan bahasa yang kurang tepat. Jadi judul ini selain berfungsi sebagai nama, dia juga berfungsi sebagai goals atau tujuan dari teks prosedur tersebut. Jadi kalau ada teks prosedur yang berjudul tata cara menyeduh energen, nah itu jadi tujuannya yaitu bagaimana menyeduh energen tersebut. Jadi tujuannya judul yaitu sebagai tujuan utama dalam teks tersebut. Jadi dia sebagai acuan. Kemudian struktur yang kedua apa kira-kira? Benar sekali, ini juga tidak pernah lepas dari yang namanya teks prosedur, yaitu alat dan bahan. Kalian sudah tahu kan apa saja sih alat dan bahan dari teks. Selain menambahkan judul, kalian juga harus menambahkan alat dan bahan sehingga orang yang akan membuat atau melaksanakan teks prosedur tersebut dengan dia jelas harus mempersiapkan alat apa saja untuk membuat barang tersebut. Yang terakhir yaitu langkah-langkah. Jadi langkah-langkah ini berisi tentang tata cara atau urutan bagaimana membuat. Jadi contohnya kalau kita tadi contoh dari Mas Alda ya,
yaitu tata cara membuat mie instan, memasak mie instan. Judulnya adalah tata cara memasak mie instan. Kemudian alat dan bahan, tentu saja ada panci, ada air, ada mie, ada piring dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah. Langkah-langkah ini contohnya yang berupa langkah pertama, rebuslah air hingga mendidih. Kemudian apa itu ya lanjutannya hingga akhir, hingga hidangan tersebut siap untuk dihidangkan. Nah, untuk struktur kan kalian sudah paham apa saja sih itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Adakah yang ingin menebak nih, apa sih kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Benar, tentu saja ada kalimat perintah. Contohnya apa? Tuanglah, benar sekali. Rebuslah, benar. Benar banget. Benar. Jadi kalimat perintah tersebut berfungsi untuk menegaskan apa sih yang harus dilakukan. Kemudian apalagi coba anak-anak? Ada yang tahu nggak? Yaitu konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal yaitu kata hubung atau kalimat kata hubung yang berguna sebagai penunjuk waktu atau urutan gitu ya. Contohnya seperti selanjutnya, lalu, kemudian, itu termasuk konjungsi temporal. Dan yang ketiga yaitu apa? Benar, kata bilangan. Kata bilangan di sini bukan seperti angka 6 menunjukkan pukul 6 ya, bukan. Tapi di sini seperti langkah pertama, langkah kedua. Ini termasuk dengan kata bilangan. Jadi bagaimana? Sudah lebih mengerti tentang apa itu teks prosedur? Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih sekalian sebuah teks ya. Nah, tugas kalian yaitu menganalisis teks yang Ibu berikan apakah benar merupakan sebuah teks prosedur atau bukan. Kalau itu memang sebuah teks prosedur, ia merupakan teks prosedur apa? Lalu apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaannya dalam teks tersebut? Bagaimana? Bisa dimengerti? Ya sudah, Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca dan mengerjakan. Kalau sudah selesai, langsung saja ditaruh di depan meja Ibu ya. Alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi banyak ya yang menjawab bahwa teks yang Ibu bagikan tersebut adalah teks prosedur, dan sudah banyak juga yang menjawab benar bahwa strukturnya, langkah-langkahnya. Jadi Ibu rasa kalian sudah mengerti apa itu teks prosedur dan bagaimana. Nah, kemudian sekarang Ibu minta kalian mencari informasi tentang sebuah alat musik. Lalu cari lagi bagaimana sih cara membunyikannya atau cara membuat alat musik tersebut. Bisa dimengerti? Nah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kalian cari. Setelah itu, kalian pahami bagaimana sih cara membuatnya. Kemudian ini Ibu kasih kertas buat kalian mencatat poin-poin yang kalian dapat tentang bagaimana cara membunyikan atau membuat sebuah alat musik tersebut. Nah, setelah kalian mencatat poin-poin tersebut, Ibu minta kalian membuat sebuah teks prosedur bagaimana cara membuat atau membunyikan alat musik tersebut menggunakan bahasa kalian masing-masing.
Jadi tidak boleh kalian yang mencontek ya. Harus buat dengan kalimat dan susunan kata dari kalian sendiri. Kalau ada pertanyaan, bisa tanyakan ke ibu. Kalau tidak ada, bisa kalian kerjakan. Ibu kasih waktu kalian 25 menit untuk mengerjakan teks prosedur tersebut. Silakan. Nah, setelah selesai, mana ibu coba? Kalau sudah selesai, dapat kalian kumpulkan di meja ibu. Ayo yang lain mana? Ini sudah hampir habis waktunya. Ya, terima kasih ya. Jadi sebelum ibu akan mengakhiri pertemuan pada kali ini, ibu minta salah satu di antara kalian membacakan apa saja sih hasil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya mbak, silahkan, nggak apa-apa. Baik, terima kasih sekali mbak. Itu tadi ternyata sebuah hasil yang sangat luar biasa ya. Ayo, siapa lagi? Iya mas, silahkan mas. Jadi benar ya jawaban dari mas dan mbak tadi. Jadi kita tadi sudah membahas tentang struktur dan kaidah. Struktur tadi terdiri dari apa saja? Iya, benar sekali. Kalau kaidah kebahasannya? Benar sekali. Jadi ibu rasa kalian sudah mengerti semuanya. Kita sudah akhiri saja materi kita tentang teks prosedur ini. Minggu depan kita akan membahas tentang teks yang lainnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.